Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar SKBMA bersama saya Rifki Akbari. Kali ini kita karena menunggu pengumuman resmi dari Mahkamah Agung terkait penerimaan CPNS dan P3K tahun ini, alangkah baiknya kita sharing-sharing ya terkait pengalaman yang kebetulan alhamdulillah kali ini saya hadirkan jauh-jauh dari Thailand. Jauh-jauh dari Kudus, Bapak jadi Demak untungnya dari Demak, Bapak Ahmad Rafiq SHMH yang kebetulan beliau ini statusnya sekarang calon hakim di pengadilan agama. Kita cari tahu tips dan trik gimana kok bisa bergabung di Mahkamah Agung. Assalamualaikum Bapak Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Mas Rifki dan para subscriber. Oke, para subscriber ya. Bapak Ahmad Rafiq benar? Siap, benar. Bapak Ahmad Rafiq SHMH. SH ini di mana dulu Mas Rafiq? Ya, jadi saya tuh pertama S1 di Universitas Islam Negeri Wali Songo. Jadi masuk di tahun 2013, lulus 2017. Wali Songo Semarang. Oke, UIN Wali Songo Semarang. Teman-teman UIN Wali Songo jangan lupa subscribe video ini ya kan? Subscribe wajib ya. Oke, terus yang kedua S2-nya di? Saya S2-nya di Universitas Diponegoro Semarang juga. Universitas Diponegoro Semarang. Tahun masuknya itu 2018. 2018. Lulus 2020. Berarti langsung ya, bisa S1 langsung S2 ya? Langsung. Oke, buat teman-teman ini nih calon hakim tuh minimal S2 kayaknya. Sebisa mungkin S2. Nah, oke, Mas Rafiq, ini kalau nggak salah nih ya, isu-isu yang terkait ini sekitar 9.000 Mahkamah Agung membuka, walaupun kita nggak tahu resminya berapa ya, mungkin sekitaran seperti itu. Nah, kira-kira dulu Mas Rafiq itu belajarnya gimana sih Mas biar keterima jadi pegawai Mahkamah Agung? Keren loh pegawai Mahkamah Agung itu. Jadi ini seingat saya ya, waktu itu sebenarnya awal-awal tuh kalau kaitan dengan sekarang ini yang kita ini APP Cakim, awalnya saya mendaftar tuh terus terang belum tahu kalau itu ada formasi dalam tanda kutip Cakimnya ya. Jadi saya apply waktu itu dalam rangka mencoba, karena kan baru pertama mendaftar ke MA itu. Formasi apa? Saya pikir dari sekian formasi yang paling relevan, yang paling bisa dimasuki itu analis perkara peradilan. Yang waktu itu saya belum tahu kalau itu ada calon hakim, Cakimnya. Nah, terkait belajarnya, saya kira kita saya sendiri menyesuaikan ke kebiasaan masing-masing pribadi. Nah, kalau kita lihat secara umum masyarakat Indonesia atau paling enggak tuh Gen Z-nya ya, kalau boleh kita simpulkan atau sedikit kita kita deskripsikan, kita tuh sebenarnya sering termasuk kategori orang-orang yang sering santuy gitu kan. Nah. Maka dari itu menurut saya sih nggak perlu yang belajar seperti yang kayak menyiksa seperti menyiksa banget gitulah. Jadi belajar itu menurut saya tuh hadirkan waktu, tempat, situasi yang rileks, yang menyenangkan. Karena di waktu seperti itu, di saat-saat seperti itu, kita tuh lebih siap menerima insight baru gitu loh Pak. Jadi ketika kita mau sekeras apapun, mau segigih apapun, kayak misalkan tipenya orang Jepang, orang Korea yang sudah kayak belajar mati-matian, itu menurut saya sendiri kalau diterapkan di budaya Indonesia, apalagi kita yang kategori generasi santuy itu kan. Nanti jatuhnya malah kalau dibilang tuh malah patah nanti akhirnya malah ngeblend. Jadi menurut saya yang pertama hadirkan waktu, tempat, situasi yang membuat kita rileks ya gitu. Agak menarik nih terkait itu Korea tadi ya. Aku suka nonton Clash of Champions, itu ada yang Safira itu dia cerita kalau nggak salah itu di Korea itu belajarnya itu misalkan sudah nih jam 7 sampai jam 5 belajar. Nanti ada kelas belajar mandiri jam 8 sampai jam 11 gitu. Kalau nggak salah ya. Nanti dari jam 8 jam 11 itu kan disuruh tidur ya selama. Ada sebagian mereka yang ke kamar mandi. Nah, ngapain? Nyalakan lampu belajar. Oh, sampai segitunya. Saking segitunya. Nah, menurut Bang Rafiq tadi
boleh kayak gitu, tapi kalau bisa itu relax dan nyaman gitu ya. Tapi kalau lihat culture di Indonesia sih, luangkan waktu, relax mungkin, biar insight-nya masuk, terus yang penting konsisten ya emang. Iya, konsisten. Jadi kalau lihat dari pengalaman yang tadi disampaikan, itu beliaunya berarti kan sudah mengadaptasi budaya di Korea gitu ya. Saya kira kalau dipaksa dengan lingkungan dan persaingan seperti itu, mungkin kita bisa menyesuaikan. Tapi kalau kita masih di Indonesia ya kan, dengan teman-teman yang sama, dengan culture yang sama, saya kira agak sulit kalau mau meniru culture yang seperti itu. Karena mau nggak mau kita itu hidup di lingkungan kita masing-masing. Kalau kita mau membuat culture yang lain, tentu kita harus siap dengan konsekuensi bahwa kita harus melawan arus. Saya nggak bilang itu nggak mungkin, tapi kalau ditanya mana yang lebih enak, menurut saya ciptakan suasana yang enak, relax, dan waktu yang tepat untuk kita belajar. Itu sih poin saya sih. Kira-kira berapa jam atau berapa menit Bang Rofik belajar itu? Kalau saya sendiri kalau saya sendiri misalkan saya tuh biasa belajar tuh sesimpel baca buku, kemudian apa yang menurut saya itu bisa perlu dicatat itu saya catat. Yang penting tuh catatan itu ya, sebisa mungkin kalau bisa mencatat tuh dengan tangan ya, dengan tangan, bukan dengan ketikan gitu ya. Ketikan, walaupun itu juga bagus, tapi kalau catatan dengan tangan itu lebih nempel ibaratnya. Nah, seringkali saya pribadi itu lebih bisa mengingat waktu itu belajarnya gimana. Kemudian dari tulisan itu, walaupun tulisan itu yang penting bisa kita baca sendiri ya. Itu kita bisa mengingat waktu belajarnya bagaimana, kemudian poin-poinnya tuh relevan dengan apa yang kita baca gitu loh Pak. Ya kan, kalau di file lah, lebih awet lebih apa. Cuman nanti takutnya tuh gini, kalau file itu kita malas bukanya. Kalau buku itu segampang buku catatan, lembar buka, baca lagi, nah refresh lagi pengetahuan kan gitu sih. Bener sih, iya. Kalau waktunya, lamanya, saya kira standar aja sih saya sih. Saya nggak memperhatikan waktunya ya, tapi saya justru punya kebiasaan waktu belajar saya ada temennya, entah itu kopi, entah itu teh. Kirain ada teman. Kalau kopi, ya namanya kopi kan ya agak pahit-pahit gitu ya. Tentu kan minumnya nggak kayak air putih gitu. Nggak langsung gluk-gluk ya. Gitu, jadi seruput baca, nyatet, seruput baca. Kalau udah habis sudah selesai. Berarti nggak ada waktunya, cuman seruputan itu habis, kopinya habis, maka itu selesai lah belajarnya. Dan itu bikin relax ya, salah satu. Ya menurut saya sih itu sih. Kalau ada sebagian orang yang relaxnya tuh pakai, ya bukan saya ini ya pakai ngudut misalkan. Kalau karena saya tuh nggak ngerokok, saya ngopi aja ya, pakai itu kopi. Jadi satu cangkir kopi, baca, selesai. Kalaupun misalkan masih ada perlu, ya tetap secukupnya. Cuman saya yang kebiasaan saya tuh itu satu cangkir kopi habis, selesai, terus ngapain lagi gitulah. Oke. Ini Bang, tips deh buat teman-teman. Nanti kan teman-teman ini daftar ya, tahap administrasi, terus kan ada SKD, TWK, TIU, TKP. Ada nggak sih tips kayak ngerjain soalnya itu harus beruntun kah, atau mana dulu yang diutamakan, atau gimana cara tinggi di TWK kah atau TIU itu? Ada tips nggak dari pengalamannya Bang Rofik? Kalau pengalaman saya waktu SKD, jadi SKD itu kan kalau nggak salah ada 3 tipe itu ya, ada apa? TWK, TIU sama TKP itu ya. Nah, untuk yang TWK wawasan kebangsaan itu mau nggak mau tipsnya adalah mengingat, atau sebisa mungkin kalau bagus-bagusnya dia hafal ya. Itu kan kaitan tanggal, kaitan nama person itu kan. Bener. Jadi kita nggak bisa nggak mengingat tanggal-tanggal tertentu terkait sejarah kan seperti itu. Kalau yang TIU terus terang karena saya sendiri tuh melihat diri saya tuh agak lemah di bagian numerik. Nah itu kayaknya anak-anak hukum pada malas kayaknya. Saya terus terang waktu itu TIU lebih banyak saya kasih porsi untuk belajar. Walaupun ini bukan berarti ini ya. Walaupun pada akhirnya nanti ketika mengisi soal entah itu terpakai atau tidak, yang penting kita tambal dulu bagian yang kita serasa kurang. Nah, terkait yang lain yang sudah kuat jangan ditinggalkan, tetap dikasih porsi tertentu buat
belajar. Yang saya tekankan itu sih TIU numerik, terutama bagian yang hitung-hitung itu karena saya nggak begitu paham, saya lebih banyak ke situ. Nah dulu ikut les gitu kah atau lihat dari YouTube aja belajar TIU itu? Nah terus terang saya lihat-lihat ini tips-tips juga cara mengerjakan TIU seperti apa gitu. Karena kan tiap pos soal itu punya karakteristik sendiri kan. Ya, ini dicatat teman-teman. Kalau TKP waktu itu gini, ketika kita ngadepin soal SKD, kalau nggak salah itu berapa soal Mas? Ada 40 kan? Berapa ya? Ada, pokoknya gini. Terus terang aku lupa jumlah soalnya ya. 110 total semua. Total 110. Nah 110 itu karena aku bagian TIU itu yang lemah, itu terus terang aku tinggalkan. Karena mau nggak mau TIU itu membuat waktuku terkuras habis. Benar-benar. Aku lemati itu yang TWK yang lain yang sekira gampang itu aku dahulukan. Nah terus terang waktu itu SKD saya kehabisan waktu. Jadi waktu di situ sisa belasan menit, sedangkan soal yang belum saya kerjakan ada 20-an. Oh iya, serius? Nah benar, jadi yang itu terus terang yang TIU yang sulit-sulit itu emang aku tinggalkan dulu kan. Terus yang porsi yang akhir-akhir itu aku sisakan TKP. Jadi biar cepet ya. Mungkin ini beda sama teman yang lain ya. Teman yang lain mungkin ada yang menyarankan TKP duluan karena yang lebih mudah. Waktu itu pengalaman saya TKP itu paling akhir. Dan sebagian dari TIU yang sama sekali saya nggak bisa. Nah akhirnya TKP saya kerjakan karena waktu mepet itu saya utamakan karena tipsnya kan cari jawaban yang paling bijaksana kan seperti itu ya. Nah kalau masih cukup baca soal, tapi biasanya soalnya itu banyak panjang gitu. Nah karena panjang seringnya itu aku baca langsung jawabannya mana yang sekiranya paling baik ya. Nah di situ tuh kemampuan untuk menilai poin-poin jawaban ABCD mana yang terbaik, itulah yang paling penting sebenarnya di TKP itu. Setelah udah selesai semua, nah yang TIU yang terakhir itu baru ya ini bukan untuk ditiru ya, aku karang karena emang baca salawat nggak? Itu juga. Jadi setelah aku karang karena emang itu terakhir, kita kan sebisa mungkin jangan memisahkan soal yang nggak terjawab. Akhirnya harus ada pilihan. Aku pilih satu sisa waktu 1 menit untuk kita mengisi setelah kita selesai itu ada pertanyaan-pertanyaan itu loh. Jadi ngisi pertanyaan-pertanyaan itu survei survei aku buat rata kanan selesai set. Nah dari situlah keluar nilai dan alhamdulillah lumayan ya. Alhamdulillah. Jadi kalau bisa kusimpulkan ya ini yang pertama ngerjakan TWK, TIU yang mudah, terus TKP sama TIU yang susah di akhir. Kalau teman-teman nanti habis waktunya untuk TKP takut karena panjang, takut kehabisan waktu, lihat aja kunci jawabannya mana yang paling terbaik. Jadi mungkin ini panjang videonya, nanti kita next tips dan trik terkait SKB ataupun wawancara gimana lolos menjadi calon hakim. Nanti kita bahas di part selanjutnya ya. Boleh. Oh iya, ini karena ini baru, ini namanya ngocak ya, ngobrol bareng Cakim. Ini nanti ada playlist tertentu ya, biar nggak belajar latihan soal terus, kita belajar tentang pengalaman. Saya tahu pengalaman ini bisa diterapkan nanti buat teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mas Rofik. Sama-sama. Kita tunggu di part selanjutnya terkait tentang tips dan trik Mas Rofik lolos SKB sehingga menjadi calon hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.